Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, tentu kita semua sudah tahu bahwa seluruh aktivitas kita, seluruh perbuatan kita direkam, dicatat, dan tidak ada satupun yang terlewatkan oleh malaikat Raqib dan Atid. Dan catatan amal itu akan kita terima nanti di akhirat. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hadza kitabuna yantiqu 'alaikum bil haqq. Inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun. Inilah catatan amal yang menceritakan tentang kalian, tentang kondisi kalian dengan sebenar-benarnya, sedetil-detilnya, tidak ada satupun yang terlewatkan. Inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun. Sesungguhnya kami dulu memerintahkan malaikat untuk mencatat semua amal perbuatan. Hadirin, oleh karena itu tentu kita selama hidup kita harus benar-benar berusaha semaksimal mungkin untuk mengumpulkan amal-amal kebaikan kita. Tentu kita juga bisa memilih perbuatan-perbuatan yang terlihat ringan tetapi pahalanya sangat besar. Dalam beberapa hadis, dalam banyak hadis Rasulullah SAW menjelaskan ada beberapa perbuatan-perbuatan yang kelihatannya remeh tapi pahalanya besar. Allah menjanjikan, Rasulullah menjanjikan orang itu akan dibangunkan rumah di surga. Hadis yang pertama, hadis diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Man bana masjidan lillah banallahu lahu baitan fil jannah. Hadis ini semua kita tentu sudah paham. Barang siapa yang membangun masjid di dunia ini karena Allah Ta'ala, maka Allah akan membangunkan orang itu rumah kelak di akhirat, di surga. Banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan membangunkan rumah bagi orang itu nanti di surga. Hadirin, dalam keterangan Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Barinya, ketika mensarah hadis ini, beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan membangun masjid itu tidak hanya membangun fisik saja,
Kita tidak hanya membangun urunan sekian rupiah untuk bangun masjid atau urunan tenaga untuk bangun ini, tidak. Tidak hanya itu. Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani, yang dimaksud membangun masjid termasuk adalah memakmurkan masjid. Hadirin, bukankah dulu masjid Rasulullah itu sangat sederhana? Hanya tembok, hanya susunan bata yang dilapisi, dilumuri dengan lumpur tanah, atapnya dari pelepah kurma yang ketika hujan sering bocor. Sehingga dalam suatu riwayat, banyak sahabat Nabi ketika hujan itu, ketika sujud tangannya dijadikan alas. Ketika sujud tangannya dijadikan alas agar tidak kena becek. Itu menggambarkan betapa sederhananya masjid Rasulullah. Tetapi hadirin, pada masa Rasulullah masjid dijadikan pusat kegiatan. Semua kegiatan masjid, semua kegiatan dipusatkan di masjid. Rapat di masjid, kajian ilmu di masjid, jamaah tentu saja di masjid, bahkan menyusun strategi perang juga di masjid, bahkan latihan perang pun dilaksanakan di masjid. Inilah makna memakmurkan masjid, membangun masjid menurut Ibnu Hajar al-Asqalani. Hadirin, kemudian hadis yang kedua, perbuatan ringan yang berpahala besar, dibangunkan Allah, dibangunkan rumah Allah nanti di surga. Hadis ini dinilai hadis sahih menurut Nasruddin Al-Albani. Man sadda furjatan, siapa yang merapatkan barisan ketika shaf salat, tidak menjarangkan salat. Man sadda furjatan, mepet ketika salat, shafnya mepet. Banallahu baitan fil jannah, Allah akan membangunkan orang itu rumah ketika di akhirat, di surga nanti. Wa rafa'ahu darajatan, dan Allah akan mengangkat derajat orang itu. Hadirin, ringan, mepet ketika sholat, mepet ketika shaf, tidak benggang, itu oleh Allah dibalas dengan balasan dibangunkan surga nanti, dibangunkan rumah di surga. Hadirin, tetapi bagi sebagian orang ini bukan perkara yang mudah. Karena ketika orang itu sholat, kadang-kadang kemudian di hatinya ketemu dengan orang yang tidak cocok, kemudian menyingkir, menghindar, menjaga jarak. Nah, makanya hadirin, ini kelihatannya remeh tapi sebenarnya berat. Karena dengan kita mepet dengan saudara kita, itu berarti tidak ada masalah dalam diri kita. Saya pernah membaca dalam artikel salah satu kelebihan hikmah mepet ketika sholat, ketika shaf sholat itu adalah bisa menyehatkan kondisi peredaran darah kita. Ketika kita nempel kulit dengan kulit itu nempel, bertemu, maka disitulah akan tercipta suasana yang plong dalam hati. Nah, ketika suasana plong dalam hati itulah kemudian peredaran darah itu menjadi normal, lancar. Dan itulah hikmah, salah satunya adalah bisa menyehatkan jantung kita. Hadirin, kemudian hadis lain yang kelihatannya remeh perbuatan itu tapi pahalanya besar. Rasulullah bersabda, ana zaimun, sesungguhnya saya ini menjamin, kata Rasulullah, baitan fi rabadil jannah, orang itu akan dibangunkan rumah di tepi surga. Fi rabadil jannah, di tepi surga. Siapa? Liman tarokal firo, bagi siapa yang meninggalkan debat. Wa in kana muhiqqan, senajan walaupun padahal dia dalam kondisi benar dan menang. Hadirin, orang yang meninggalkan debat, menyudahi debat, padahal dia dalam kondisi menang, tetapi lawannya kemudian ngeyel, lah di saat inilah ketika dia berhenti dan tidak mau meneruskan debat itu, maka Allah akan memberikan pahala
dibangunkan surga, dibangunkan rumah nanti di surga, di tepi surga. Fi robatil jannah, di tepi surga. Kemudian hadis itu dilanjutkan, wa bi baitin fi wasatil jannah, dan Allah akan menjamin akan dibangunkan di tengah-tengah surga. Dibangunkan rumah di tengah-tengah surga. Bagi siapa? Liman tarokal kadhib, bagi siapapun yang meninggalkan dusta, wa in kana fazian, walaupun dalam kondisi gurau. Hadirin, kadang-kadang kita banyak menyaksikan di televisi bagaimana orang itu dengan enaknya saja berbohong demi menciptakan lawakan-lawakan yang menarik. Padahal itu sangat tidak dibenarkan dalam Al-Quran, dalam As-Sunnah. Rasulullah mencela, wailul lilladzina yuhadditsu fayukadzibu. Allah akan melaknat, mencelakai, celaka orang yang ngomong kemudian dosa. Liyuhidka bihil kaum, dengan tujuan agar orang-orang itu tertawa. Wailul lahu, wailul lahu. Kemudian Rasulullah mengulang-ulang, celaka dia, celaka dia. Jadi hadirin, orang yang berbohong walaupun dia bergurau itu sudah cukup mencelakakan dia, dan itu Rasulullah ulangi sampai 2 kali. Kemudian hadirin, ada hadis lagi. Rasulullah melanjutkan dalam hadis itu, wa bi baitin, dan Allah akan membangunkan surga fi a'lal jannah, membangunkan rumah surga yang paling tinggi, fi a'lal jannah, di surga yang tingkatannya paling tinggi. Bagi siapa? Liman hassanahu khuluqahu, bagi siapapun yang berakhlak mulia. Hadirin, akhlak itu menurut Imam Al-Ghazali adalah sesuatu yang keluar secara refleks, secara otomatis dari seseorang tanpa dipikir panjang. Ketika dia tersandung, terjatuh, kemudian spontan dia mengatakan Allahu Akbar atau Subhanallah atau Innalillah, itu tandanya secara refleks dia mempunyai akhlak yang bagus. Refleks, tidak terpikir, otomatis, itulah akhlak. Tetapi ketika dia tersandung, jatuh, kemudian keluar dari ucapannya itu sesuatu yang jelek, berarti dia bermoral jelek. Ketika dia melihat tetangganya butuh pertolongan, butuh bantuan, maka orang yang hatinya bagus, akhlaknya bagus, akan segera membantu tanpa berpikir. Itulah akhlak. Spontanitas yang keluar dari hati nuraninya, keluar otomatis tanpa berpikir panjang. Itulah akhlak, kata Imam Ghazali. Orang yang melihat tetangganya berbutuhan, kemudian dia refleks membantu, maka dia termasuk orang yang berakhlak mulia. Tetapi kalau dia kemudian masih berpikir, kalau membantu, keuntungan saya apa ya? Apakah dengan membantu ini kemudian saya akan nanti dipilih? Nah, itu berarti sudah tidak akhlak lagi, karena sudah dipikirkan, sudah dipertimbangkan. Bukan itu yang namanya akhlak, kata Al-Ghazali. Dan hadirin, orang yang punya akhlak yang bagus, oleh Rasulullah SAW dijamin dia akan dibangunkan kelak di akhirat bangunan rumah yang paling tinggi, fi a'lal jannah. Aqulu qouli hadza astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan kama amar wa sallallahu ala khairil basar. Mari hadirin, dalam khutbah yang kedua ini kita memohon doa kepada Allah, mudah-mudahan kita oleh Allah dibimbing dalam kehidupan kita, diarahkan agar selalu dalam kondisi baik. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة